Woi, selamat datang kembali di channel aku. Perkenalkan, aku Santi. Untuk kalian yang baru di channel ini, hai, selamat datang, salam kenal. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Jadi channel ini tuh ceritanya kayak ruang aku akan upload banyak kategori deh kayaknya. Karena ini ruang aku gitu. Oke. Jadi di video kali ini sharing tentang kehidupan yang lagi aku jalanin, yaitu apa? Hidup minimalis. Kalian udah ada yang pernah dengar, atau kalian udah ada yang tahu, atau kalian udah ada yang mengimplementasikan itu dalam hidup kalian? Silakan sharing-sharing di kolom di bawah. Karena aku juga masih beginner, guys. Aku masih baru banget jalanin hidup minimalis itu. Jadi mungkin kita bisa sharing gitu. Jadi di sini aku random aja ya. Aku karena aku bikin videonya juga nggak nge-script gitu loh, apa aja yang mau aku omongin. Jadi di sini ya sekenanya aja, nggak apa-apa ya. Jadi kita pasti yang pertama kali akan bahas yaitu definisi hidup minimalis. Dan ini definisi menurut aku pribadi ya, guys. Correct me if I'm wrong. Jadi hidup minimalis itu kita menjalani hidup yang nggak berlebihan, nggak konsumtif. Kita benar-benar bisa kita benar-benar bisa memanfaatkan apapun yang kita punya gitu loh, tanpa kita panas, tanpa membuang barang-barang yang kita punya. Jadi kita benar-benar memanfaatkan barang-barang yang kita punya dengan baik. Tapi kalau emang urgent, udah nggak bisa nih, harus beli, ya beli gitu loh. Jadi intinya kita memanfaatkan produk yang kita punya, tapi bukan berarti itu kita juga jadi pelit sama diri kita sendiri gitu. Nah, aku jalanin hidup minimalis ini mulai dari 2020. Jadi ini singkat cerita aja ya. Aku tuh kan resign kerja itu bulan Desember 2019. Itu aku resign memang waktu itu ya tanpa pikir panjang sih. Jadi aku posisi resign itu aku belum punya pegangan kerjaan lain nih dulu. Jadi aku resign dengan tangan kosong. Kebetulan juga emang lagi ada beberapa tanggungan yang harus diselesaikan. That's why aku menjalani hidup minimalis gitu. Tapi kalian jangan salah, jangan dipikir karena hidupnya udah kepepet ya kamu jalani hidup minimalis. Enggak sama sekali. Jadi aku jalanin hidup minimalis tuh karena kayak aku udah sadar gitu, aku udah umur berapa, selama ini aku ternyata udah buang-buang uang gak jelas, larinya kemana. Udah itu intinya sih udah terlalu banyak buang-buang uang. Andai kan kemarin aku gak buang-buang uang itu pasti bisa berguna, even gak berguna buat aku, tapi dia bisa berguna untuk orang lain gitu. Untuk tahapan-tahapannya aku melakukan hidup minimalis, sebenarnya dari kecil tuh aku udah melakukan decluttering barang, terutama baju. Cuman pada saat aku kecil itu, kalau aku lagi decluttering baju itu ya tujuannya untuk supaya aku bisa isi lagi dengan baju yang baru. Nah itu, cuman yang aku lakukan di 2020 ini adalah decluttering baju ya. Aku memang mau beresin barang-barang aku, bukan untuk diisi lagi. Cuman ya kayak udah terlalu banyak deh gitu loh, dan terlalu banyak juga yang akhirnya gak kepake. That's why lebih baik aku kasihin ke orang lain aja gitu, yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka gitu. Jadi pas posisi aku decluttering baju tuh kocak banget. Aku tuh ada buang sekitar 100 baju, guys, asli. Dan puluhan baju aku nggak ngitungin, cuman banyak banget baju-baju yang masih ada price tag-nya dong. Dari beli sampai kemarin decluttering nggak kepake tuh baju gitu loh. Ada yang kegedean, ada yang udah kependekan, ada yang udah nggak pantas dipakai, udah malu sama umur beb gitu kan gitu. Jadi ya udah gitu loh, aku kasihin ke orang gitu. Dan di situ tuh aku udah mulai mikir, gila ya, berapa duit nih yang aku buang sia-sia gitu, cuman karena lapar mata lihat kata-kata sale. Jadi aku tuh paling nggak bisa nahan sale baju daripada makanan. Aku masih bisa nahan perut aku
aku lah gitu. Tapi kalau udah baju beb nggak bisa, apalagi kalian ngerti sendiri kan di H&M, Uniqlo kayak gitu-gitu banyak barang-barang murah kalau kalian mau nyari gitu. Jadi aku kadang kalau di sana tuh beli baju tuh bener-bener yang murah ya, 50.000, 100.000, 200.000. Aku pernah sih beli barang di atas 200.000 tapi cuma 250 atau 300.000. Selain itu nggak pernah. Dan itu godaan aku tuh yaitu sale di baju. Sampai pada akhirnya kemarin pas decluttering baju tuh aku udah mulai bener-bener sadar banget, gila aku udah buang-buang waktu, aku udah buang-buang uang segini banyak nggak jelas gitu. Terus tahapan selanjutnya skincare. Aku tuh ya kayak sekarang deh, dulu aku merasa aku masih punya beberapa permasalahan di kulit aku, dan aku tuh anaknya gampang latah. Kalau ada yang bilang ih bagus nih, bagus pasti aku langsung coba itu. Sampai pada akhirnya banyak sekali skincare yang terbuang, tidak terpakai gitu kan. Bahkan ada yang expired. Jadi ya udah, itu aku sekarang skincare itu cuman punya sabun muka, toner, serum, essence, sama masker. Udah. Dan itu masing-masing satu. Kalau masker aku lagi ada Freeman 2 biji, sama scrub aku pakai Saint Ive. Udah, itu aja. Nggak ada yang lain-lain lagi. Itu pun juga aku makainya jarang-jarang. Jadi kalau aku bersihin muka tuh yang pasti aku 1 bulan sekali tuh pasti akan facial. Dan aku tuh facial tuh di rumah, bukan facial di klinik yang mehong. Nah, aku pasti tuh facial di rumah, jadi terapisnya aku panggil ke rumah gitu. Terus apa lagi ya, kita bahas kelebihan kekurangannya aja kali ya. Jadi semenjak aku menjadi seorang minimalism, aku merasa of course pengeluaran itu lebih terkontrol. Terus aku jadi bisa berhemat. Aku berhemat dalam arti aku jadi bisa nabung ya. Aku bisa jadi orang yang bijak dalam arti ketika aku dihadapkan dalam beberapa pilihan, aku bisa memilih pilihan yang insya Allah itu pilihan yang terbaik buat aku. Aku tidak menjadi seseorang yang egois. Aku tidak menjadi seseorang yang lapar mata. Aku benar-benar sekarang kalau masuk mall, lihat kata sale tuh udah biasa aja. Lihat baju sale, baju murah tuh udah biasa aja. Karena aku merasa udah, ya di rumah tuh aku udah cukup gitu loh. Jadi lemari aku setelah aku decluttering itu aku bedain guys. Sub pertama itu untuk baju yang jarang aku pakai atau occasion tertentu, dan yang bawahnya itu yang untuk daily. Dan sekarang aku cuman punya baju 120 potong, itu termasuk, itu menurut aku udah dikit ya. Itu baju harian, baju kantor, baju pesta, pokoknya segala macam baju kecuali daster. Itu ada 120 potong dan menurut aku itu udah banyak banget. Sebenarnya sih kita nggak perlu punya banyak baju asalkan kalian pintar untuk mix and match gitu. Ya pokoknya intinya itulah gitu loh. Jadi aku bisa menjadi seseorang yang lebih bijak dalam mengambil keputusan. Aku nggak egois. Sometimes sih masih egois karena memang ada faktor yang membuat aku menjadi seseorang yang egois. Tapi egonya aku nggak separah dulu menurut aku ya tuh. Cuman kekurangannya tuh orang pasti akan menilai ini ngapain duit gitu. Kok bisa cuma itu doang sih, mirip banget sih jadi orang, atau jangan pelit sama diri sendiri tuh. Please banget, aku gak pernah pelit sama diri. Definisi pelit itu kan banyak ya guys ya tuh. Aku pelit sama diri aku sendiri tuh. Ketika aku pengen sesuatu, terus aku pasti akan pikir panjang kayak penting gak ya, butuh apa pengen kayak gitu. Kalau emang aku bener butuh ya aku akan beli. Tapi kalau aku cuma sekedar pengen, pending dulu lah gitu loh. Ntar kalau udah bener-bener punya duit yang banyak, ya baru kita beli gitu. Karena banyak prioritas atau banyak goals aku yang belum tercapai sampai saat ini gitu. Jadi untuk kalian yang lagi mulai hidup minimalis, semangat.
semangat. Oh iya, hidup minimalis itu juga bisa bantu kalian untuk mengontrol asupan makan kalian loh. Beneran deh. Jadi bisa lebih melakukan pola hidup sehat. Tapi ya tergantung kalian juga sih. Kalau aku, karena aku minimalis kan gitu loh, aku lightingnya aku mengeluarkan uang hanya sesuai dengan apa yang aku butuhkan gitu loh. Ketika tubuhku butuh makan ya aku kasih makan, tapi aku juga pilih-pilih makanan gitu loh. Jadi nggak sembarangan kayak dulu main jajan. GoFood, apalagi kan banyak voucher GoFood. Grab juga banyak potongan, itu racun. Tapi sekarang sudah enggak, dan aku sekarang udah nggak pernah pakai yang namanya pay later gitu. Jadi aku udah nggak pernah belanja namanya pay later. Aku nggak pernah punya kartu kredit karena aku emang nggak mau. Itu yang menjadikan apa ya, jurang hitam lah buat kita gitu loh. Jadi benar-benar stop pakai aplikasi hutang gitu. Kecuali memang kalau kalian tuh urgent gitu. Sekarang banget nih butuh uang, misalnya kalian sakit atau ada keluarga yang sakit dan harus banget sekarang, ya udah gitu loh, mau gimana lagi gitu loh. Cuman tetap sih buat aku sebisa mungkin kalian tuh hindarin gitu loh. Even kalian kepepet, kalian harus udah tahu gitu loh, oh aku tanggal sekian aku bakal dapat uang gitu kan. Ya udah deh, sekarang aku pakai dulu, tapi nanti juga pasti bakal aku langsung lunasin ya guys, lunasin gitu. Nah, untuk belanja-belanja lebih baik jangan pakai pay later. Kalau emang kalian belum ada uangnya, please sabar dulu, tahan dulu. Kalau kalian udah ada uangnya, baru kalian beli gitu. Oke deh, kayaknya cukup deh sharingnya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena ini adalah ruang aku gitu. Kita bisa sharing di kolom komentar aku ya gitu loh. Karena mohon maaf, aku lagi menonaktifkan Instagram. Jadi kalau kalian misalnya lihat Instagramnya Santi aktif tuh, iya gitu loh, dia aktif di HP mama aku. Jadi mama aku yang pakai Instagram. Di handphone aku gak ada Instagram aku, jadi di HP aku cuma ada Instagram jualan aku. Karena kurang baik aja lah gitu loh menggunakan Instagram pribadi di saat ini gitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye bye.